Ke ruang tengah. Baik. Pikirannya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Anak itu di mana lah? Bel, Gembel, ngluyur terus. Ki, Gembelnya mana? Oh iya Den ya. Orang tua kerja kok tidak mau bantu? Anak itu angin-anginan Den. Kalau anginnya itu lagi baik, wah, daun kering sekian banyak itu dari sini sampai di balik Pasamuan sana bersih dia sapu. Tapi kalau anginnya lagi linglung, wah, selembar daun itu pun nggak mau nyentuh. Itu Gembel itu. Iya, dugal banget itu. Iya Den. Mari Ki. Mari. Waduh, setan Pak. Aduh, Bapak. Aduh, turun. Turun, ayo. Aduh. Ya, Bapak. Ayo. Berani-beraninya kamu, ngintip ke Putren. Kamu itu turun. Aduh, iya, Pak. Tahu hukumannya kamu. Bapak. Turun. Pak. Saya turun. Iya. Itu dia, pendekar yang telah mengalahkan aku. Ampun Dewa, tampan sekali dia Yuna Dewi. Tunggu dulu. Apa salahku tiba-tiba kalian menyerang aku? Pertama, kamu pernah mengalahkan aku. Kedua, kamu telah lancang memasuki wilayahku tanpa izin. Dan yang ketiga, terus terang kamu betul-betul tampan. Daerah ini masih dalam kawasan Malwapati. Dan penguasanya adalah Sang Prabu. Aku minta kalian minggirlah. Lancang!
Kenapa kalian mau membunuhku, Dewi yang manis? Tidak, kurang ajar. Mangsa untuk kemudian kalian santap dagingnya. Biadab. Jangan jumawa kamu anak muda. Tunggu balasanku. Lawan mereka Yai Kantil, Yai Cempaka. Jadilah kamu seekor belibis.
mempermalukan kamu. Rasakan kutukanku. Selamanya kamu akan menjadi burung belibis yang kebingungan. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Sudah berapa lama saya berada di sini? Sudah hampir 1 purnama, Nini. Saya melihat daya ingat Nini sudah semakin membaik. Kapan saya diperbolehkan pergi? Kapan saja. Kalau Nini sudah merasa kuat untuk melakukan pembalasan kepada musuh Nini. Sudah Mani. Dia harus dibunuh. Tentu dia seorang pendekar mumpuni. Kalau mendengar cerita dari Nini, dia mampu melibas 12 orang saudara seperguruan Nini. Memang. Sebaiknya Nini harus menambah ilmu untuk bisa membalas dendam Nini kepada manusia jahat itu. Dan Prabu Angling Dharma meminta saya untuk mengajarkan sedikit ilmu yang saya miliki. Prabu Angling Dharma? Ya, dia yang menolong dan membawa Nini kemari. Prabu Angling Dharma itu adalah murid pertama dari Padepokan Sugalu. Tapi semua terserah kepada Nini. Kenapa Tuhan memandangi saya seperti itu? Boleh kan? Kalau saya bicara sejujurnya kepada Nini. Salahkah kalau saya mencintaimu? Bagaimana dengan istri Tuhan? Sintawati tetap istriku yang akan mendampingimu. Setiap wanita pasti akan terluka hatinya kalau dimadu. Tidak. Kalau aku mampu membagi cinta itu dengan adil, akan kupenuhi cawan cinta Sintawati dan juga cawan cintamu dengan isi yang sama. Bukankah Arjuna juga mampu membagi cintanya dengan sejumlah istri-istrinya? Saya akan ajarkan semua ilmu yang saya miliki kepadamu. Percayalah, saya benar-benar mencintaimu. Terus terang, beberapa hari ini saya merasa diri saya sebagai Kamajaya. Dan setiap saya melihatmu, yang saya lihat adalah Kamarati. Maukah Nini memberi keturunan laki-laki untuk saya? Seorang anak yang saya dambakan, yang akan mewarisi padepokan ini.
Kakang benar-benar hebat. Semua jurus yang saya ajarkan, dengan cepat Kakang serap. Saya ingin cepat belajar ilmu Dasendriya dari guru. Dari mana kau tahu ilmu itu? Dari Tuan Pendekar Kelana. Saya melihat sendiri kehebatan ilmu itu. Tidak gampang untuk mempelajari ilmu dewa itu, Suliwa. Dia sangat membutuhkan kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Di samping kekuatan tenaga yang sangat terlatih, baik tenaga luar maupun tenaga dalamnya. Nini Galung Parawati berjanji akan mengajar saya, Guru. Liwa, berlatihlah lebih keras lagi. Saya yang akan menentukan kapan kamu menerima ilmu itu. Terima kasih, Guru. Saya di pinggir sungai Batu. Ada yang sangat penting. Saya segera ke sana, Gusti Prabu. Nini tunggu di sini dulu. Saya mau ke sungai. Siluman serigala telah mengutuk saya, Guru. Gusti Prabu, saya tidak mau nyawa saya terkurung terus dalam wadah pelipis ini. Bagaimana caranya? memang agak sulit menangkal teluh manusia serigala itu, Gusti. Hampir semua pendekar di tanah Jawa ini tahu kehebatan ilmu sihir mereka. Tapi Gusti bisa melepas raga kalau mau melepaskan diri dari belenggu wadak seekor belibis. Dengan aji lepas sukma yang pernah saya ajarkan pada Gusti. Iya, saya masih ingat mantranya. Cuma mungkin tidak bisa terlalu lama. Gusti harus segera masuk kembali ke dalam wadak Gusti. Seberapa lama? Sebatas orang mati suri, Gusti. Terima kasih, Guru. Gusti Prabu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang mungkin harus Gusti ketahui. Apa itu, Guru? Saya
Saya akan mengawini Nini Saroya, Gusti. Mungkin dalam waktu dekat ini. Itu masalah guru. Yang penting guru bisa mengatasi Nini Dewi Sintawati. Oh. Terima kasih, Gusti. Lagunya bagus sekali, seperti orang sedang kasmaran. Memang. Siapa namamu? Gembil. Gembil, kamu kok cari nama jelek begitu? Lucu. Mbok ya kalau orangnya sudah cari nama yang bagus. Cari siapa? Kaget aku. Jangan suka terkaget-kaget. Orang yang kagetan itu kesannya. Pinter ngomong orang ini. Blibis kok orang. Oh, iya. Kamu mau jadi sahabat saya? Tergantung. Kalau kamu tidak menyusahkan saya, boleh. Kalau sudah menjadi sahabat itu, susah dan senang dirasakan bersama dan ditanggung bersama. Ya wis, daripada gegeran. Tapi jangan ya. Anak itu makin lama makin kurang ajar. Tidak tahu tata krama. Dia sudah berani ngintip Taman Keputren. Itu kan sudah kebangetan toh, Nyai. Ya nasihati saja baik-baik. Ki, anak kita kan memang agak kurang genap. Ya kita harus maklum. Lah. Aduh, Bil. Nah, kamu kok sudah pulang toh, Bil? Hah? Lah sawahnya kalau diserbu sama burung-burung, glatik, emprit, terkuku, bagaimana? Hah? Dari pagi tidak ada burung kok, Po. Kenalkan, ini bapakku. Ayo cium. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, Po. Nggak galak kok ya. Ini biungku, tapi biung takut. Cium tangan saja ya. Jangan, Le, jangan. Sekarang aku mau kasih lihat kamarku ya. Tapi janji loh, jangan ya. Kok semakin parah, Togi? Wong Blibis diajak ngomong. Mbok sampean usaha toh cari dukun. Dia memang putri yang paling cantik yang pernah aku lihat. Memangnya kamu pernah melihat putri lain selain putri raja sini? Belum sih. Tapi pokoknya dia memang cantik sekali. Kalau kamu mau lihat, besok saya ajak. Soalnya setiap pagi sang putri pasti mandi di kolam Taman Sari. Di mana? Ya di Taman Sari toh. Nah, kan aku setiap pagi tugasku menjaga sawah. Nah sebelumnya aku membantu Bopo menyapu halaman taman. Besok ya.
Taman Sari. Mana Taman Sarinya, Bil? Ya di balik tembok ini. Kamu mau lihat? Bil. Nah, Mau cuma ngasih tahu dia kok. Sana. Pangeran Somantri itu gagah sekali loh, Gusti Dewi. Tinggi besar dan suaranya berwibawa. Baunya juga wangi, Gusti. Tapi matanya aku tidak suka. Mata seperti dia cenderung tukmis. Mata keranjang. Ah, masa? Kurang ajar burung itu. Usir dia, Mbok. Tinggi, sendika, Gusti. maafkan saya, Gusti Putri. Saya tidak sengaja. Burung apa itu, Mbok? Dia bisa bicara seperti kita. Tangkap dia, Mbok. Aku ingin memilikinya. Baik, Gusti. Doro Putri malah suka sama diri. Sebenarnya, aku ingin juga mengabdi pada Gusti Putri. Loh, kamu itu jangan macem-macem. Nanti kalau tak potong lehermu, tak jadikan opor mau. Loh, biar aku sudah di sana, aku akan tetap sering kemari, Gembil. Si Gembil itu benar-benar dia mau capek-capek kerja. Padahal di bawah pohon ini ada harta karun yang mahal harganya. Itu kekurangannya manusia. Dia tidak melihat yang tersembunyi karena matanya sering untuk melihat yang jorok-jorok. Kamu ingin kaya, Bil? Hah? Siapa orang yang nggak mau kaya? Kalau kamu ingin kaya, aku mau menunjukkan harta karun yang terpendam di halaman rumahmu. Tapi kamu harus menyerahkan aku pada Tuan Putri. Kamu lihat di mana burung aneh seperti itu? Mungkin cuma angan-anganmu saja, Sekar. Duli Ayahanda, sungguh Ananda melihatnya sendiri. Tapi bagaimana bisa menangkap binatang liar seperti itu? Apalagi belibis. Punya sayap, bisa terbang kemana saja dia suka. Ayahanda kan bisa membuat sayembara untuk mendapatkannya. Besok. Wara-wara tita, barang siapa yang bisa menangkap burung belibis putih berjambul yang pandai bicara, maka Baginda Prabu akan menganugerahkan hadiah besar. Bagi pemilik belibis yang dengan sengaja atau tidak sengaja berusaha untuk menyembunyikannya, akan dikenakan hukuman seberat-beratnya. Ada apa, Bil? Bunyinya sudah dekat.
Ayolah, Bel. Ayo, Bel. Cepat kita ke istana. Si Blibis itu dibawa. Kita akan dapat hadiah. Ayo cepet, Om Bel. Nanti dulu toh, Bob. Hah? Aku baru nemu ini. Aduh, ayo toh cepet. Si Blibis itu dibawa, dipegangi. Ki, ada apa sih? Aduh, kamu nggak tahu. Nanti kita ke istana dapat hadiah. Hadiah? Iya. Kita jadi orang kaya, Ki. Loh, anakmu malah tidur. Iya, anak sampean bareng tidur. Kenapa sih, Bel. Le? Bel. Bel. Waduh, ini kok Kayak begini sih. dicari orang tua kok malah. Loh, Malah kelenger nih. gimana sih? Peti itu ada apanya? Apa ada ularnya apa nih? Jangan-jangan ada hantunya. Ki, hati-hati. Saya mau tahu apa isinya itu. Hati-hati. Hati-hati. Capekku. Sama hantu saja kok takut. Kalau sampai ketahuan kita menyimpan ini, Blibis ini, bahaya. Kamu bisa dihukum mati. Mau dihukum mati? Digantung. Iya. Sudah, tidak apa-apa, Bil. Aku pasti sering main kemari. Kalau kamu kangen, kamu tenang saja, Bil. Tidak mungkin, jangan gigit. Kalau kamu sudah dekat sama putri yang cantiknya seperti bidadari itu, kamu pasti lupa daratan, lupa sama aku. Daripada kamu digantung, ayo. Betul kata Blibis itu. Udah diem, jangan nangis. Di sini udah gede ya. Mewek. Hadapkan dia. Suruh masuk. Silakan, Ki. Ayo, Bil. Gusti Prabu sesembahan hamba. Hamba mau menyerahkan Blibis putih yang pandai bicara, yang punya anak hamba. Aduh, matur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Tapi hamba mohon... Apa permintaanmu, Cah Bagus? Memang ada hadiah untuk itu. Hamba tidak mengharapkan hadiah, Gusti. Cuma hamba mohon, setidak-tidaknya sebulan sekali, hamba boleh bertemu dengan si putih. Hamba sedih berpisah dengan dia. Jangan nangis. Kamu kalau nangis jelek, Bil. Bolehkan dia bertemu dengan si Jambul sebulan sekali? Kau boleh ketemu si Jambul sebulan sekali? Kamu bilang
Kamu sahabat Angling Dharma. Kenapa kamu sampai kemari? Hamba mencari beliau. Kasihan, beliau berkelana karena kematian permaisurinya. Oh, kenapa dia tidak beristri lagi? Tentunya banyak wanita cantik di negeri Malwapati. Mungkin beliau sedang mencari seorang putri yang benar-benar cocok dengan hati nuraninya. Sayang Gusti Prabu belum melihat Tuan Putri. Kalau sudah, wow. Kenapa kalau sudah melihat? Beliau pasti naksir. Tuan Putri jangan marah ya. Terus terang, Tuan Putri sangat cantik. Kau benar-benar menyenangkan aku, Putih. Terkadang hampir terlintas dalam pikiran saya untuk sejak mengawini Nila Saroya. Hampir tidak pernah Kakang Mahasyura mendatangi saya. Saya merasa benar-benar dilecehkan oleh Kakang Empuh. Saya kira tidak perlu Nyai Dewi sampai melakukan perbuatan itu. Saya yakin suatu saat guru pasti akan menyadari kekeliruannya. Saya sudah tidak tahan, Gramia. Apalagi semenjak Saroya hamil, saya menjadi sampah yang tidak ada harganya sama sekali. Sabar, Nyai. Kata orang-orang tua, sangat tidak bijak melawan suami yang sedang kasmaran. Lebih baik tunggu sampai pikiran guru menjadi jernih kembali. Sebaiknya Nini tidak usah ikut latihan. Saya takut kandungan Nini akan keguguran. Terus terang, dari Ninilah saya mengharapkan anak laki-laki yang begitu saya dambakan. Kakang tega, orang yang membantai seluruh saudara seperguruan saya masih malang melintang. Saya akan balaskan sakit hatimu. Bukankah sekarang ini penderitaanmu adalah penderitaan saya juga? Setiap dekat dengan Kakang, saya selalu takut kemesraan ini akan berlalu. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang madu. Nila, saya tidak pernah membedakan antara istri pertama atau madu. Apakah selama ini saya pernah memperlakukan Nini sebagai madu? Atau Nini menginginkan sebagai istri pertama? Saya hanya menginginkan masa depan yang lebih jelas. Karena hanya Kakanglah orang yang saya cintai dan saya dambakan. Kata-kata seperti itulah yang tidak pernah saya dengar dari mulut Sintawati. Mulai sekarang Nini akan mendapatkan apa yang Nini inginkan.
biasa saja. Benar-benar anak ajaib. Luar biasa. Kakang Suliwa sudah bisa melakukan bagian dari ilmu Dasendria dengan baik. Hamba sangat bingung, Gusti Prabu. Kedua lelaki ini mengaku sebagai suami hamba. Hamba mohon petunjuk Paduka. Siapa sebenarnya yang asli? Dia palsu. Sejak kapan suamimu tiba-tiba jadi dua begini? Ayolah, Kang. Aku benar-benar ingin madu dengan sarangnya. Tapi ini sudah sore, Suri. Tidak baik sore-sore begini keluyuran ke hutan. Yang biasa keluyuran sandekala begini, itu para demit, jin, perimar kayangan. Oh alah, Kakang. Untuk calon anakmu ini loh. Apa Kakang tega kalau nanti anak kita suka ngiler? Ya sudah, saya cari. Mau ngidam kok yang aneh saja, minta sarang tawon. Mana sudah sore lagi. Lagi? Ada yang ketinggalan? Kok sudah pulang, Kang? Dapat madunya? Ini? Sarang tawon kan hal yang sepele. Enak. Suri? Untung Pak Bu masih punya. Suri? Suri? Kamu kenapa, Suri? Siapa? Aku Wajan, suami Suri. Bohong. Kamu yang bohong. Wajan.
kearifan Paduka kepada kami. Hamba yakin hanyalah kebenaran yang akan kami terima. Gusti Dewi, minta sediakan kendi. Suruh kedua lelaki itu masuk ke dalamnya. Yang bisa, dialah yang palsu. Ayo cepat. Pintar kamu. Ampun Romo Prabu, hamba tahu siapa suami ibu itu yang asli. Sekarwangi, ini masalah keadilan. Kamu jangan main-main. Hamba minta disediakan kendi. Ambilkan kendi. Siapa di antara kalian yang bisa masuk ke dalam kendi ini? Dialah suami yang asli. Ayo, mulai kamu. Silakan masuk ke dalam kendi. Hamba tidak sanggup, Gusti. Tapi sungguh, hamba suami suri. Hamba menikahinya 6 bulan yang lalu, Gusti. Hamba sanggup, Gusti. Dia pasti yang palsu, Romo Prabu. Dia genderuwo yang menyamar sebagai suami ibu itu. Kamu cerdas sekali, anakku. Hebat. Bukan saya, Romo Prabu, tapi si Putih yang membisiki saya. Oh. Genderuwo busuk ini harus dihukum dan saja Gusti Dewi, hamba akan membantu. Suri, Suri, Suri.
tewas, Gusti Dewi. Gendruwo yang menyaruh itu sudah mati. Ini merupakan pelajaran bagi kaum perempuan untuk mengenali suaminya sendiri dengan teliti. Terima kasih, Gusti Putri. Bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu bukan sejenis makhluk gendruwo atau demit yang mempermainkan aku atau bahkan mencelakakan diriku? Dewata Maha tahu bahwa saya sedang terkena kutukan seorang penyihir. Jangan banyak alasan, Putih. Ku minta kau pergi sekarang juga dari sini. Tapi Gusti... Pergi! Sudah siang kok kamu masih tidur, Bill? Iya. Apa kamu tidak ke sawah? Males. Ayo bangun. Bagaimana bisa dapat rezeki kalau bangunnya didului ayam? Biar Putih, kamu kemari tau? Sini. Aku kangen sama kamu, Bill. Apa tidak boleh? Iya boleh toh. Aku malah seneng. Tapi aku tadi kaget. Saya kira ada berita apa toh? Aku kan sudah janji akan tetap mengunjungi kamu. Iya. Genteng, kamu akan saya ganti emas. Cagak juga saya ganti emas. Betul. Ini cagaknya didorong lagi. Aduh, cagaknya. Aduh, nanti kalau ambrol loh. Kerja kok pada males-males. Ayo kerja. Kok ngeliatin aku terus loh. Gak pernah lihat orang ya? Kok sama aku kok gumun loh? Aku bukan orang apa? Gumun loh. Sama orang kaya kok gumun. Oh ya, jangan galak-galak toh, Popo. Lagi-lagi bukan, memang bukan. Kok yo galak kayak gitu? Aduh, ini lagi. Semua sudah pada kerja loh. Kok baru bangun kamu, Bill? Hah? Loh. Waduh, si Putih. Si Putih kok di sini lagi ya? Wah, bahaya ini. Kalau sampai ketahuan sama Gusti Putri, kamu bisa dihukum. Kan janjinya setiap bulan aku boleh ketemu sama si Putih. Sekarang sudah 6 bulan. Baru ketemu ya, Tia. Tapi mau kemana? Bil, sini toh. Tak beritahu. Ini. Iya, tapi jangan pergi. Iya, tapi jangan digeret toh, Po. Habis kamu mau pergi kok. Tidak boleh keluar rumah. Hah? Ini berbahaya. Tidak perlu kamu memamerkan si Putih di tempat umum. Karena semua orang itu sudah pada tahu bahwa si Putih itu burung kesayangan Gusti Dewi. Iya, tapi... Omongan bapakmu itu benar, Bill. Lebih baik kamu di rumah saja. Begitu ya? Iya. Ya wis lah. Bayangan itu seperti melekat dalam pikiranku, Mbok. Aku benci. Tapi... Maaf, Gusti. Bayangan siapa? Si Putih. Maaf, Gusti. Tapi kan Gusti sendiri yang mengusir dia. Kurang ajar, tapi sepertinya saya tidak bisa lagi berpisah dengan dia, Mbok. Mbok ditangkap lagi saja, Gusti.
Kalau kamu memang mencintainya, kenapa kamu tidak nyusul saja ke kamar Gusti Putri? Kamu mau saya dipotong dan dibikin bekakak? Iya. Makanya kamu juga macam-macam sih. Belibis itu kan bangsa burung. Kok ya naksir manusia? Putri raja lagi. Ndak patut toh. Jadi orang itu, lali aku. Jadi burung itu, mbok ia tahu diri. Atau kamu sudah pengen kawin? Ngomong, ngono kok ya isin. Kalau kamu sudah pengen kawin, besok tak cariin di pasar. Di sana itu banyak belibis betina yang cantik-cantik dan bersih. Oh, ngawur kamu. Saya maunya sama Putri Sekarwangi. Dia itu satu-satunya wanita yang paling cantik dan baik hati, Bill. Oh. Tubuhnya sesuai dengan namanya. Wangi. Benar, Gusti. Apakah Gusti masih marah kepada hamba? Maafkan perlakuanku dulu itu, Putih. Tidak apa-apa, Gusti. Wajar saja kalau Gusti terkejut melihat perwujudan hamba yang lain. Tapi sungguh, Gusti, hamba tidak bermaksud untuk mempermainkan Gusti. Saya yakin kamu bukan belibis biasa. Maukah Gusti menolong saya? Tentu. Kamu ingin apa, Putih? Tolonglah Gusti, cabutkan jambul saya. Ayolah Gusti. Gusti tidak usah khawatir. Hamba tidak akan merasa sakit. Jambul itu yang akan mengakhiri kutukan kepada hamba. Siapa sebenarnya, Tuan? Hamba Angling Dharma, Gusti Dewi. Angling Dharma, Sang Prabu Malwapati? Paduka telah mempermainkan hamba selama ini. Tidak, Gusti Dewi. Gusti Dewi, hamba... Jangan panggil hamba dengan sebutan Gusti. Karena Padukalah yang patut hamba gustikan. Bagaimana kalau kita tidak usah saling memanggil Gusti? Saya tidak ada maksud untuk mempermainkan Dewi. Karena sebenarnya saya pernah kutuk manusia serigala. Yang saya kalahkan manusia. Jadilah kamu seekor belibis. Kau mau memaafkan saya, Dewi? Dewi telah membebaskan saya dari tenungan. Tapi sangat tidak pantas kalau seorang lelaki tinggal di dalam bilik seorang putri. Lebih baik sementara waktu saya akan tetap berwujud belibis.
dengan Jambul. Dewi telah mengetahui siapa saya. Besok saya harus meninggalkan negeri ini. Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Tuhan akan mempermainkan hamba lagi. Pada saatnya saya akan kembali kemari di Dewi. Setelah tugas pengembaraan saya selesai.